Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang soal Buya Ar-Razi Hashim. Jadi sebenarnya kehadiran beliau itu ada plus minusnya. Jadi saya pribadi tertarik mendengar ceramah beliau, tapi dalam soal kontroversi itu yang perlu kita bahas juga di sini. Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Jadi kita akan bahas terkait soal Buya Ar-Razi. Apa saja plus minus kehadiran Buya Ar-Razi di dunia media sosial saat ini. Karena berhubung beliau pada saat ini sedang lagi viral-viralnya, ini akan kita bahas terkait kelebihan dan kekurangan beliau. Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal Ustadz Buya Ar-Razi Hashim. Jadi beliau adalah salah satu dai, salah satu penceramah yang saat ini sedang viral-viralnya. Ada banyak pembahasan-pembahasan yang dibawakan dalam ceramahnya, tapi kemudian belakang ini viral terkait soal pernyataannya terkait tarekat yang beliau anut, dan juga terkait soal pertemuannya dengan Habib Lutfi. Nah, ini akan kita ulas dulu berbagai kelebihan beliau. Jadi semenjak beliau muncul, saya juga sudah mulai mengikuti ceramah beliau. Dan saya menilai bahwa dari sekian banyak penceramah, gaya bahasa yang disampaikan beliau itu jauh lebih mudah dicerna. Dan terkait soal pembahasannya, soal alam gaib, soal tasawuf dan lain sebagainya, ada banyak hal yang beliau sampaikan yang selama ini kita mendengar ceramah itu banyak yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan mendengar ceramah beliau. Jadi diantaranya adalah soal bagaimana beliau memulai proses belajarnya yang cukup giat, cukup rajin, dan pernah disampaikan oleh salah satu muridnya, beliau ketika belajar itu sangat fokus dalam sehari, menghabiskan berjam-jam waktunya, dan di kamar beliau itu hampir penuh dengan kitab-kitab. Jadi kurang lebih hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Gus Baha, sehingga wajar kalau kedua tokoh ini kemudian viral. Dan juga disampaikan bahwa beliau kalau mempelajari satu ilmu itu dia akan mengkaji berulang-ulang dari kitab yang diterbitkan oleh beberapa penerbit, dan beliau itu kurang lebih hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Gus Baha. Nah, terkait soal guru beliau, saya meyakini dan saya yakin bahwa beliau adalah orang yang sangat peduli dengan keilmuan agama. Kalau kita lihat perjalanannya, beliau itu sudah pindah berkali-kali dari tarekat satu ke tarekat lain, itu untuk mempelajari berbagai jenis tarekat. Kalaupun ada kontroversi saat ini kita akan bahas nanti. Tapi intinya sisi positifnya, beliau orang yang sangat giat mencari ilmu. Beliau bahkan melakukan perjalanan ke berbagai guru, bahkan beliau sampai ke luar negeri untuk bertemu langsung dengan gurunya dan untuk mempelajari langsung tarekat yang selama ini beliau pelajari. Sehingga saya melihat bahwa apa yang dilakukan beliau ini tidak hanya sekedar sekolah kemudian mendapatkan ijazah, tapi betul-betul niatnya adalah mencari ilmu. Nah, itu sisi positif yang saya dapatkan dari beliau, mendengar dari beberapa ceramah yang sudah beliau sampaikan. Kemudian beliau juga punya sisi positif yang menarik, bahwa mengajarkan kita bahwa punya prasangka baik terhadap guru, bagaimanapun kondisi guru itu. Jadi terkadang beliau mendapati guru yang pemarah, beliau akan menilai itu adalah satu karakter yang mana seorang guru bukanlah seorang nabi yang bisa berbuat kesalahan, bisa melakukan sesuatu yang tidak kita senangi. Sehingga ketika kita menemukan guru yang seperti itu, bukannya mencela, menghujat, tapi memahami kekurangannya, tapi tetap mengambil apa faedah yang bisa kita ambil dari guru tersebut, terutama ilmu yang diajarkan. Nah, kemudian banyak hal menarik sebenarnya yang kita dapatkan dari beliau.
di mana beliau itu sekalipun tamatan lokal, beliau punya keilmuan yang jauh lebih baik. Beliau menghafal ribuan hadis, kemudian dari sisi penyampaiannya dalam setiap ceramahnya, hampir setiap ungkapannya itu ada sanadnya. Beliau sampaikan dengan sangat jelas, kata per kata, kalimat per kalimat, sehingga mudah untuk kita pahami. Nah, masuk ke sisi negatifnya. Jadi yang namanya manusia, sebaik apapun pasti ada sisi negatifnya, tapi bukan berarti bahwa itu jalan bagi kita untuk menghujat beliau. Jadi akhir-akhir ini beliau kemudian menjadi viral karena pernyataannya soal tarekat yang beliau anut, yang mana gurunya adalah Heri Marzuki, atau yang sering beliau panggil dengan Maulana Abati Al-Badr. Jadi ini yang kemudian saya tidak sepakat, karena beliau menyatakan sendiri bahwa Heri Marzuki itu adalah seorang Habib, tapi dia tidak mau menyampaikan status Habibnya, tidak mau mendaftarkan status Habibnya. Tapi faktanya kalau kita telusuri dari data yang ada, ternyata Heri Marzuki itu orang tuanya dari 3 level ke atas itu tidak ada yang Habib, bukan Habib. Sehingga kalau Heri Marzuki mengaku dia sebagai Habib, maka tentu harus ada data yang jelas. Nah, karena dia bukan Habib, kemudian dia mengatakan dia Habib, maka bisa saja semua perkataan yang keluar dari mulutnya itu juga kebohongan. Contoh sederhana, ketika Maulana Abati ini yang disebut oleh Buya Ar-Razi itu ceramah bahwa untuk menjadi seorang wali itu nantinya akan diseleksi dengan berkas. Jadi dia menyampaikan bahwa ada malaikat Khidir yang dia temui, kemudian naik ke lantai 3 dan bertemu dengan Nabi, yang kemudian menyeleksi berkas yang dibawa oleh Nabi Khidir tersebut. Nah, ini kemudian ungkapan seperti ini jelas secara logika ini tidak bisa kita terima. Pertama, bahwa tidak ada dalam sejarah manapun, sejarah kewalian, penentuan seorang wali itu dengan berkas. Dan siapa yang menjadi wali dan tidak menjadi wali itu bukan Nabi yang menentukan. Nabi sama sekali tidak terkait dengan kewalian seseorang, karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memilih. Dan kemudian kalau mengatakan dengan berkas, itu jelas-jelas satu kebohongan menurut saya ya pribadi, karena seseorang menjadi wali itu dinilai dengan hatinya dan perbuatannya. Berkas setebal apapun diajukan, kalau memang secara hati dan perbuatan itu beda, itu tidak akan mungkin menjadi wali. Dan sekalipun baik orangnya, hatinya baik, tapi kalau Tuhan tidak menetapkan dia menjadi wali, itu tidak akan menjadi wali. Sehingga apa yang disampaikan oleh Heri Marzuki bahwa nanti di akhir zaman, kalau orang tidak menjadi pengikut Dajjal itu akan menjadi wali, itu juga sesuatu yang perlu dipertanyakan, karena beliau menyampaikan bahwa ungkapan itu dari Nabi Khidir. Sedangkan kita ketahui bahwa status Nabi Khidir itu semenjak hadirnya Nabi Muhammad SAW, karena pernyataan Nabi sendiri bahwa tidak ada Nabi setelahku, maka Nabi Khidir bukan lagi sebagai Nabi, tapi sebagai wali Allah. Sehingga kalau ada ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Khidir, itu bukan syariat yang baru, dan tentunya itu hanya penyampaian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau syariat-syariat sebelumnya. Sehingga kalau kita tidak menemui ungkapan tersebut dalam hadis, ungkapan ulama salaf, maka itu tidak bisa kita terima, teman-teman. Oke, terkait itu sebenarnya banyak sekali yang ingin kita sampaikan soal Buya Ar-Razi Hashim, terkait juga soal pertemuan beliau di kediaman Habib Lutfi. Jadi saya mau menyampaikan bahwa Habib Lutfi sendiri pernah itu secara jelas menyampaikan bahwa kalau ada tarekat yang nyeleneh, beliau menyampaikan lawan aja tarekat itu. Jadi ketika disampaikan soal tarekat Buya Ar-Razi, ungkapan itu keluar dari mulut beliau. Ini menandakan bahwa tarekat Qadiriyah yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi itu tidak direstui oleh Jatman. Sehingga kalau ada yang menyampaikan bahwa itu tarekat yang benar, maka saya pribadi versi tren Quran sepakat bahwa tarekat itu tidak benar, karena yang menyampaikan langsung adalah
Habib Lutfi yang kita ketahui sendiri kewalian beliau, yang kita ketahui sendiri keilmuan beliau, dan beliau jelas Habib secara sanadnya jelas dibanding dengan Heri Marzuki. Ungkapan beliau tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan buat teman-teman sekalian, karena saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tentu ada plus minusnya dan tentu ada pengaruhnya ke umat. Jadi apa yang disampaikan oleh Heri Marzuki sebaiknya disaring terlebih dahulu dan jauh lebih baik mengacu kepada tokoh-tokoh tarekat yang bisa kita jadikan sebagai panutan seperti Habib Lutfi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terkait soal Buya Ar-Razi, ini cuma sekedar bincang-bincang kita, plus minus beliau. Saya pribadi, sekalipun ini terjadi, bisa saja keputusan beliau untuk mengangkat Heri Marzuki atau Maulana Abati sebagai guru ini bisa saja sebagai sebuah kesalahan, dan kita bukan berarti boleh menghujat beliau karena beliau salah, karena kita sendiri, saya pribadi pasti punya kesalahan juga, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang bukan menjadi jalan kita untuk menghujat beliau. Tetap kita dengarkan ceramahnya, tapi kalau itu bertentangan dengan syariat dan ilmu-ilmu yang lazim yang kita terima, itu tentunya harus kita pertimbangkan dulu tanpa harus menghujat beliau. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.